Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Sekarkinanti. Dan perkenalkan, nama saya Murni Sulistiawati. Kami dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020, akan memaparkan tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Munawaro MSI dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Apa itu yang dimaksud dengan etika? Etika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak ataupun moral. Ada 4 pandangan mengenai etika. Yang pertama, pandangan etika utilitarian, yaitu pandangan etika yang mengatakan bahwa keputusan etika yang dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu. Yang kedua, ada pandangan etika hak, yaitu pandangan yang peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi individu. Yang ketiga, ada pandangan etika teori keadilan, yaitu pandangan etika di mana para manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pandangan etika teori kontrak sosial terpadu, yaitu pandangan etika yang mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris dan faktor normatif. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Beberapa yang termasuk etika manajerial diantaranya, yang pertama ada perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua ada perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Lalu yang ketiga ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dan distributor. Agar perusahaan tersebut baik di mata masyarakat, maka seorang manajer harus memiliki etika yang baik. Para manajer yang memiliki etika yang baik akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai manajer dengan penuh tanggung jawab. Konsep dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa konsep memahami tanggung jawab sosial, dimulai dari kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Organisasi melakukan apa yang wajib dilakukan dan tidak lebih. Ide ini merefleksikan pandangan klasik dari tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah maksimalisasi keuntungan. Penasihat yang paling lantang berbicara mengenai pendekatan ini adalah seorang ekonom dan juga peraih Nobel Milton Friedman. Ia berargumentasi bahwa tanggung jawab utama manajer adalah mengoperasikan bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham yang perhatian utamanya adalah keuangan pemegang saham. Dua konsep lainnya, responsivitas ekonomi dan tanggung jawab sosial, mencerminkan pandangan sosioekonomi yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer bukan hanya sekedar menghasilkan keuntungan, tetapi juga termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari keputusannya itu. Faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Yang pertama ada perkembangan moral. Ada 3 level perkembangan moral, yaitu tingkat 1 atau pra-konvensional, yaitu pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar.
Contohnya seperti orientasi kepatuhan dan hukuman dan juga orientasi minat pribadi. Tingkat 2 atau konvensional yaitu keputusan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Contohnya seperti orientasi keserasian interpersonal dan konformitas dan juga orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Tingkat 3 atau pasca konvensional yaitu nilai moral terpisah dari otomatis kelompok tempat mereka bergabung atau masyarakat umum. Contohnya seperti orientasi kontrak sosial dan juga prinsip etika universal. Yang kedua yaitu karakteristik individual. Ada 2 variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan salah, yaitu kekuatan ego dan kemampuan mengendalikan. Yang ketiga yaitu variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Struktur tersebut dapat meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal dan terus mengingatkan karyawan tentang etika yang lebih mendorong perilaku etis. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai organisasi yang dibagi bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakinkannya. Dan nilai ini menciptakan lingkungan yang mengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Dan yang terakhir ada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah proses komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau tidak atas kegiatan operasional perusahaan, serta efek yang ditimbulkan dan bagaimana penanggulangan yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan dampak tersebut. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Thanks for watching our video. Bye.